القادر أسقاف وتعالى الله بطول حياته ونفعنا الله بعلومه وأدام الله karamahu fid dini wad dunya wal akhirah. Kita doakan guru kita, pembimbing kita, Habib Syekh, mudah-mudahan dikaruniai panjang umur, fi sihah wa afiyah. Mudah-mudahan beliau diberikan kekuatan zahir batin untuk terus mendidik kita, membimbing kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Membimbing kita, mendidik kita menuju cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada tataran kita pun dicintai oleh Rasulullah sehingga kita semuanya mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Amin Allahumma. Para habaib yang berkesempatan hadir tidak bisa saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan taklim saya. Para alim, para kiai, ibu nyai, para sesepuh semuanya yang kita taklimi, kita suwuni pangestu dan doa yang sama-sama kita cintai, kita hormati, kita banggakan. Bapak Bupati Lamongan, Bapak Wakil Bupati bersama para kepala OPD, hadir juga Pak Dandim, Pak Wakapolres bersama seluruh jajaran. Kita doakan mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati bersama seluruh pejabat di Pemkab Lamongan, Lamongan semakin megilan. Semoga Lamongan semakin megilan. Semoga Lamongan semakin megilan. Makin maju, makin makmur, makin sejahtera, makin barokah. Kita doakan pemimpin-pemimpin kita yang di Jawa Timur, yang di Indonesia, mudah-mudahan diberikan kekuatan dan bimbingan oleh Allah sehingga mampu menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya, mampu mempertanggungjawabkan amanah dengan sebaik-baiknya. Karena jadi pemimpin itu berat. Pemimpin itu kalau kita urut dari Asmaul Husna, Al-Malik, Raja, penguasa, pemimpin, harus Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Pertama harus Al-Quddus, suci hatinya, suci niatnya, betul-betul mengabdi untuk rakyat. Yang kedua, Al-Mu'min, mempunyai iman yang kuat sekaligus mengamankan rakyatnya, mempunyai iman dan sanggup memberi rasa aman. Kemudian Al-Muhaimin, harus bisa dapat dipercaya dan memelihara masyarakat serta daerahnya. Berikutnya Al-Aziz. Kalau sifat-sifat itu sudah bisa dipenuhi, insya Allah pemimpin tersebut akan mendapatkan kejayaan, kesuksesan, keberkahan. Amin Allahumma. Pun pula kita doakan mudah-mudahan para pemimpin mampu mewarisi sifat-sifat para rasul. Pemimpin yang baik harus bisa mewarisi sifatnya para rasul. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik artinya jujur, amanah, dapat dipercaya, tabligh, aspiratif dan transparan, fatonah, cerdas. Sifat-sifat ini sekarang sudah mulai langka. Mohon maaf, banyak pemimpin yang kehilangan 4 sifat ini. Sidik katanya minggat, nggak balik-balik, sehingga para pemimpin sudah kehilangan sidik. Lah amanah itu pacarnya sidik, katut sidik minggat sisan, sehingga amanah juga sudah mulai hilang dari para pemimpin. Tabligh udah banyak dipakai di mana-mana, tabligh akbar, tabligh akbar, tabligh akbar. Pemimpin kehilangan tabligh, tinggal fatonah, jadi TKW nggak pulang-pulang. Pemimpin harus jujur, adil, amanah. Kenapa? Kalau pemimpinnya nggak baik,
membahayakan rakyatnya, membahayakan wilayahnya. Apalagi kalau kita mau mencerna salah satu ayat Al-Quran, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami Allah ingin menghancurkan suatu negeri, maka kami perintahkan para pemimpinnya, para pembesarnya, tokoh-tokohnya, orang-orang yang memegang jabatan strategis untuk taat kepada kami, untuk beriman dan bertakwa kepada kami. Akan tetapi mereka justru malah berbuat zalim, mereka berbuat kerusakan, mereka melakukan pelanggaran dan penyimpangan. Akibat pelanggaran penyimpangan yang dilakukan oleh para pemimpin, maka berlakulah hukum kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Monggo Gus Yani, pas aku nerangno hancur jenengan rawuh. Makanya ngapunten, mboten kula sambut soalnya niki pas hancur niki Gus. Sugeng rawuh Gus Bupati Gresik. Wes rasa disorai, telat disorai. Beliau tadi ada acara, ini nyempatkan waktu sowan Habibnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi para jamaah, berdasarkan ayat tadi yang menyebabkan kerusakan, yang menyebabkan bencana, yang menyebabkan hancurnya negeri, itu adalah para tokoh, para pembesar, para pemimpin yang tidak mau taat kepada Allah, tidak mau mengikuti aturan-aturan Allah. Sing dadekno rusake negara, sing dadekno rusake daerah, iku sepurane dudu para kroco-kroco yang di sana. Yang di sana itu nggak begitu ngefek, soalnya cuma pelengkap penderita. Para pemimpin, para elit, para tokoh yang nyimpang dari ketentuan Allah. Mudah-mudahan para pemimpin kita ingat dengan sumpah jabatannya. Amin Allahumma. Sumpah jabatan itu menyebut nama Allah. Yang non-muslim menyebut nama Tuhannya. Kalau Tuhan aja dilecehkan, apalagi rakyat. Mohon maaf, saya di mana-mana selalu pesan kepada para pemimpin, karena baiknya pemimpin menentukan baiknya sebuah negeri. Rusaknya pemimpin menyebabkan hancurnya sebuah negeri. Izin para pemimpin negeri ini ingat sumpah jabatan. Kemudian setelah sumpah jabatan atau lagi melantik bawahannya, setelah disumpah jabatan, tolong diajak sama-sama berdoa supaya barokah, supaya jadi pejabat yang baik. Doanya sederhana, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin. Lah iya, itu doa puasa. Siap jadi pejabat, siap jadi pemimpin, harus siap puasa, harus siap tirakat. Namanya orang puasa, boleh makan sate, boleh makan kare, boleh makan gulai, boleh minum es teh, boleh minum es teler, es degan, es dawet, tapi nanti setelah maghrib. Pemimpin boleh mendapatkan gaji yang besar, tunjangan yang memadai, fasilitas yang mewah, tapi nanti setelah ekonomi rakyat terangkat, setelah rakyat sejahtera. Yang saya hormati para tamu undangan semuanya, ibu-ibu yang cantik-cantik, spesial Sekhermania seluruh Nusantara yang kita cintai, yang kita banggakan, yang menjadi wasilah barokahnya Indonesia. Oh, khusus lagi para penerbang-penerbang, ini penting tapi jarang disebut. Penerbang-penerbang ini
yang menjadikan majelis kita makin indah dengan nada dan iramanya, yang menjadikan majelis kita makin khusyuk, makin syahdu. Ini jasanya para penerbang yang jarang disebut. Anda jadi penerbang saat ini, insya Allah kelak Anda akan menjadi pilot-pilot yang menuju bandara akhirat. Di sana sudah disambut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang Anda jadi penerbang, insya Allah kelak Andalah pilot-pilot itu yang membawa jamaah sekian banyaknya. Malam ini kita bersolawat, berzikir, berdoa. Mudah-mudahan Lamongan, mudah-mudahan Jawa Timur, mudah-mudahan Indonesia aman, selamat, damai, makmur, sejahtera. Mudah-mudahan barokah semuanya. Terlebih tadi guru kita Habib Syekh sudah dawuh, di tengah keprihatinan bangsa Indonesia yang akhir-akhir ini banyak diuji oleh Allah dengan berbagai bencana dan musibah, mulai gempa di Cianjur, kemudian di Garut, berikutnya di belum yang sana dulu, Garut, kemudian Sukabumi, Semeru ngentut maneh, disambung gempa di Jember. Masya Allah, ini mengingatkan kepada kita agar kita lebih mendekat kepada Allah. Saya yakin berbagai musibah dan bencana yang terjadi bukan hukuman, bukan azab, karena hukuman dan azab hanya diberikan Allah kepada orang-orang kafir. Hukuman dan azab hanya diberikan kepada orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, pasti di dadanya terpatri keimanan. Semoga bencana serta musibah yang terjadi bukan merupakan azab dan hukuman, tapi merupakan peringatan seberat-beratnya ujian dan teguran buat kita. Apalagi para jamaah, kalau kita mau mengingat salah satu hadis qudsi, saya habis baca dalam kitab Faidul Qadir lil Manawi, innallaha subhanahu wa ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, inni la ahammu bi ahlil ardi adaban, aku akan menimpakan azab, bencana dan musibah kepada penduduk bumi. Fa idza nazartu ila umari buyuti wal mutahabbina fiyya wal mustaghfirina bil ashar sarraftu anhum azabi. Ketika aku menyaksikan orang-orang yang memakmurkan rumahku, ketika aku menyaksikan orang-orang yang saling cinta dan mengasihi karena berharap ridhoku, dan ketika aku menyaksikan orang-orang yang senantiasa beristighfar memohon ampun kepadaku di keheningan malam, maka aku cabut azab itu. Aku nggak jadi menurunkan azab itu kepada penduduk bumi. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi para jemaah, Gusti Allah niku gemes nyawang polai menungso akhir-akhir niki. Soale sing taat karo sing maksiat luwih akeh sing dijawab. Sing taat karo sing maksiat luwih akeh sing ngaji karo TV akeh, yang baca Quran sama yang pacaran luwih akeh.
Sholawatan sama gendaan lebih semangat. Yang zikir sama yang kentir lebih banyak yang disuruh jadi qori malah jadi korak, disuruh terpelajar malah kurang ajar, disuruh beradab malah biadab. Allah gemes, maka Allah akan menimpakan azab, Allah akan menimpakan bencana, musibah dan malapetaka. Tapi tidak sida, gak sida gitu. Azab itu ditarik kembali sama Allah karena Allah melihat 3 golongan manusia yang sangat dimuliakan oleh Allah. Karena ada 3 golongan manusia ini, Allah nggak jadi menurunkan azab kepada penduduk bumi. Jadi para jamaah, dunia ini ono tumbale. Selama ada tumbal telung perkara iki, gak bakal terjadi bencana, gak akan terjadi musibah. Nah, tumbale dunia ini dudu akeh, dudu keris, dudu sabuk, dudu kol buntet. Tumbalen donya telung perkara. 1, umari buyuti, orang-orang yang memakmurkan rumah-rumahku, memakmurkan masjid untuk beribadah, untuk berzikir, memakmurkan tempat-tempat ibadah, memakmurkan majelis-majelis zikir, memakmurkan majelis-majelis ilmu, memakmurkan majelis-majelis sholawat. Insya Allah majelis kita malam ini adalah bagian dari tumbalen donya, bagian dari selamete Indonesia. Insya. Terus semangat bermajelis, semangat bersolawat, semangat dalam memegang agama. Karena akhir-akhir ini banyak masjid, rumah-rumah Allah yang sepi. Ngapunten, akeh wong bangun masjid kegeden. Masjidnya kau wedi, jamaah titik, akhirnya masjidnya lodok. Padahal apa-apa nek lodok itu gak enak. Enakan sing ngepres, gini apa nggih? Ayo bapak mas, sampean nggih koplok, nggih kopiah lodok, enak napa mboten? Gak enak sing ngepres. Ibu-ibu nganggo BH lodok. Brosot. Masjid itu enak sing ngepres. Makanya tolong tamir. Timbangannya jamaah mek sak baris rong baris, gawe masjid gak usah gede-gede, entek biaya. Gawein bawa jelantir nek wis. Kita prihatin. Banyak orang yang sudah tidak teguh dalam memegang agama. Ini cocok dengan prediksi Rasulullah. Di zaman akhir memegang agama sangat berat. Di zaman akhir memegang agama ibarat memegang bara api. Dipegang terus tangan terbakar. Bahasa Inggrisnya the meloncat. Tapi kalau nggak dipegang, agama akan terlepas. Sekarang banyak orang yang beragama hanya di waktu-waktu tertentu, di tempat-tempat tertentu. Di waktu yang lain, di tempat yang lain sudah tidak lagi beragama. Dalam berislam tidak kontinu, tidak istiqomah. Islamnya temporer, hanya pada waktu-waktu tertentu saja, hanya pada tempat-tempat tertentu saja. Di waktu dan tempat yang lain, Islam sudah ditinggalkan. Mohon maaf, di majelis ilmu sepertinya Islam, tapi di luar Islamnya hilang. Sholawatan, ibu-ibu, mbak-mbak, berukut pakaiannya, rapet sampai nyamuk kayak iso mlebu. Tapi lagi di mall, maaf, kadang pakaiannya transparan, bahannya terbuat dari plastik, tembus pandang. Kadang kalau lagi rekreasi, pakai full press body, melefet, ngafret, mentek, belenok, bahasa Jepangnya pating pecotot. Itu namanya di majelis taklim Islam, tapi di luar Islamnya hilang. Sorry, di dalam masjid seperti qori, tapi keluar jadi korak. Kalau lagi sholat seperti orang paling khusyuk sedunia, takbirin ngeses sampai melungker. Allahu akbar. Fasih bacanya kabir walhamdulillah katsir subhanallah imujir. Modun ke masjid nyolong sandal. Iki bocah teko kono kan. Makanya bocah sing manggo tulisan cah bojonegoro ngono.
di majelis zikir Islam banget, zikirnya mantep, la illallah, la illallah, tapi duwe utang tanggane gak nyaur. Ada ini orangnya datang ini, ada orangnya duduk pakai baju warna hitam. Nek wiridan ngenteni tasbih, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, stop, astagfirullahaladzim, stop, subhanallah, 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 subhanallah. Tapi saya nanakne duit, ngutangi dom nyaure cagak listrik, karo dulur gak rukun, karo tonggo gak rukun, karo konco gak akur. Maaf, itu namanya di dalam masjid, di majelis zikir Islam, tapi di luar Islamnya hilang. Yang kedua, wal mutahabbina fillah. Keamanan dunya, keselamatan dunya itu orang yang saling menyayangi karena berharap ridha Allah, bukan karena berharap duniawi, tapi semata-mata berharap ridha Allah. Insya Allah Syekhrmania adalah wadah seluruh jamaah untuk al-mutahabbina fillah, saling menyayangi karena Allah. Gak peduli organisasinya apa, gak peduli partainya apa, di Syekhrmania jadi satu wadah namanya Syekhrmania. Apapun organisasimu, kalau sudah gabung ke Syekhrmania harus satu komando. Setuju? Harus satu komando. Setuju? Kalau beliau sudah kasih dawuh, kalau beliau sudah kasih instruksi, wajib dilaksanakan oleh semuanya. Sekarang rasa sayang dan